Bab 1906, Kondisi. Di luar kota, ada pasukan yang padat. 3 pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hebat ada di depan. Di depan, pedang Ye Yuan menahan Yu Jin Song, membuat Jiang Jadehal jatuh kembali. Bocah, kita sudah membiarkan dia pergi dan kamu masih belum membiarkannya pergi. Bukankah kamu takut dengan reaksi Heavenly Dao? Dewa sejati Cakrawala kedua berkata dengan suara serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian semua mengikuti sepanjang jalan, bukankah menunggu untuk membunuhku setelah aku melepaskannya? Apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Biksu itu bisa lari, tapi kuil tidak bisa lari. Kecuali jika Anda mengabaikan kehidupan dan kematian kota kekaisaran langit surgawi. Yu Jin Song berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan sudah bersumpah atas sumpah Dao surgawi, jadi dia tidak takut Ye Yuan tidak akan membiarkannya pergi. Karenanya, dia juga menjadi kurang ajar dan tidak terkekang. Advertisement. Intinya Ye Yuan, City Lord Manor telah lama menyelidikinya dari dalam keluar. Yu Jin Song tahu bahwa menggunakan ini untuk mengancam Ye Yuan pasti berguna. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan menjawab dengan tenang, kamu dapat mengirim orang untuk menghancurkan kota kekaisaran langit surgawi, aku juga tidak berdaya untuk menghentikannya. Tapi, mulai hari ini, Anda harus menjaga agar saraf Anda terus-menerus tegang. Jika tidak, mungkin suatu hari nanti, kamu akan menjadi jiwa yang meninggal di bawah pedangku. Petik 2. Wajah Yu Jin Song jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, kamu mengancamku. Apakah Anda tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang dimiliki City Lord Manor saya? Petik 2. Ye Yuan masih tenang saat berkata, saya hanya menjelaskan sebuah fakta. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang hadir hari ini juga, tetapi mereka gagal melindungi Anda. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya Yu Jin Song, beberapa pembangkit tenaga dewa sejati itu juga memiliki wajah yang canggung. Ekspresi Yu Jin Song berkedip tanpa henti. Dia sangat ketakutan. Ye Yuan datang dan pergi seperti bayangan. Selain itu, dia sangat mahir dalam hukum tata ruang. Itu benar-benar tidak mungkin untuk dilawan. Yang lebih menakutkan adalah ruang biru itu. Setelah dia dibawa ke ruang Vestige surgawi oleh Ye Yuan, seluruh orangnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Berbagai macam kekuatan hukum yang dia pegang sebenarnya semua efeknya hilang. Advertisement. Perasaan tidak berdaya itu masih membuatnya memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya sampai sekarang. Dia tidak ingin mengalami perasaan seperti itu lagi. Berpikir untuk diintai setiap hari oleh orang yang begitu aneh, Yu Jin Song tanpa disadari merasa menggigil di punggungnya. Yu Jin Song menggertakkan giginya karena kebencian dan berkata, kamu anggap dirimu kejam. Petik 2. Permainan birokrasi dan tipu daya, menggunakan skema dan intrik, itu selalu menjadi keahliannya, Yu Jin Song. Dia tidak pernah gagal sebelumnya. Tidak menyangka bahwa hari ini, semua metodenya dipecahkan oleh Ye Yuan yang misterius ini. Ini membuatnya sangat kesal di dalam hatinya. Tiba-tiba, ujung alis Ye Yuan bergerak, dan dia berkata dengan dingin, sejak kamu datang, mengapa kamu tidak berani muncul secara terbuka? Tidak ada yang menjawabnya. Penjaga kota itu melihat sekeliling, tetapi tidak dapat melihat sosok apapun dan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan makan obat yang salah. Bahkan beberapa pembangkit tenaga dewa sejati itu juga bingung. Ye Yuan menyematkan Yu Jin Song, sosoknya bergerak sedikit, muncul di tempat lain. Masih belum muncul. Ye Yuan berkata lagi. Tiba-tiba, 2 sosok muncul. Seorang pria parubaya berjubah hitam dan seorang pria tua berjubah abu-abu. Advertisement. City Lord yang mulia. Tuan Kepala Akademi. Dewa sejati Cakrawala kedua City Lord Manor dan Fei Mingtian berteriak kaget pada saat yang sama. Sesampainya di sini, Fei Mingtian secara alami mengikuti juga. Keduanya tidak lain adalah penguasa kota 9 Sumpah Imperial Capital, Yu Wenfeng, serta Kepala Akademi Kongming, Li Kongming. Li Kongming menatap Ye Yuan, sedikit kejutan melintas di matanya saat dia berkata, seorang pria muda yang baik. Sepertinya pencapaianmu dalam hukum spasial jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Kepala Akademi ini. Petik 2. Semua orang memandang Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka sangat bingung bagaimana Ye Yuan menemukan 2 sosok puncak ini. Orang harus tahu, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang kedatangan kedua orang ini. Terutama beberapa pembangkit tenaga listrik dewa sejati, mereka bahkan memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat terkejut. Ye Yuan dapat menemukan Yu Wenfeng dan Li Kongming,
tetapi mereka tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa pencapaian Ye Yuan dalam hukum tata ruang jauh di atas mereka. Tapi Ye Yuan hanyalah dewa surgawi cakrawala kelima. Ye Yuan mengabaikan Li Kongming. Dia berkata ke area lain dari kehampaan, jika aku tidak salah menebak, yang bersembunyi di sana adalah paviliun Lord Linghua, kan? Semua orang kembali khawatir. Tidak ada yang menyangka bahwa paviliun Lord Linghua juga datang secara pribadi. Wajah Yuan Feng dan Li Kongming sedikit berubah. Mereka sebenarnya tidak menyadari bahwa masih ada orang yang bersembunyi di dalam kehampaan. Menyembunyikan di dalam kehampaan, ini adalah metode penyembunyian tingkat tinggi. Tingkat penyembunyiannya secara alami sangat terkait dengan penerapan hukum spasial seniman bela diri. Kultivasi mencapai alam dewa sejati, dunia kecil seseorang sudah sangat lengkap. Hukum spasial yang dirasakan melalui dunia kecil secara alami akan menjadi lebih kuat juga. Hanya saja, penerapan hukum spasial juga berbeda dari orang ke orang. Bahkan bagi orang-orang di alam yang sama, ada perbedaan besar juga. Yuan Feng dan Li Kongming sudah lama menemukan pihak lain. Hanya saja mereka bahkan tidak menemukan paviliun Lord Linghua. Ini menunjukkan bahwa paviliun Lord Linghua sudah melampaui mereka dalam aspek ini. Tentu saja, ini hanya trik kecil bagi pembangkit tenaga listrik di level mereka. Mereka bersembunyi di dalam kehampaan, tidak mampu memberikan aura apapun. Begitu ada aktivitas, pihak lain akan mendeteksinya. Bahkan menggunakannya untuk serangan diam-diam tidak akan berhasil. Tapi meski begitu, paviliun Lord Linghua juga menjadi semakin misterius karena ini. Bagi pembangkit tenaga listrik di level ini, petunjuk perbedaan halus apapun dapat memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi kemenangan. Metode penyembunyian ini adalah yang paling sulit ditemukan. Tapi ketiganya, tidak ada satupun yang benar-benar bisa melarikan diri dari pemandangan misterius Ye Yuan. Bagaimana tidak semua orang bisa terkejut? Paviliun Lord Linghua berjubah hitam perlahan mengungkapkan sosoknya. Hanya saja dia disembunyikan dalam jubah hitam, tidak bisa dilihat orang lain dengan jelas. Anak muda, kamu benar-benar hebat. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan paviliun Linghua saya? Paviliun Lord Linghua perlahan berkata. Ekspresi Yuan Feng dan Li Kongming berubah. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa paviliun Lord Linghua meminta saat dia membuka mulutnya. Ye Yuan, jangan. Akademi Kongming adalah rumahmu. Li Kongming buru-buru berkata. Yuan Feng juga berbicara, Ye Yuan, selama kamu bergabung dengan City Lord Manor, masalah hari ini akan dihapuskan, aku akan memberimu tanah dari 100 kota. Ketika kata-kata ini keluar, penonton meledak menjadi heboh. Negeri dengan 100 kota, berapa banyak sumber daya yang dimilikinya? Berapa banyak seniman bela diri yang juga dimilikinya, dan seberapa kuat sebuah faksi bisa dikembangkan? Bagi seniman bela diri, ini benar-benar godaan yang tak tertahankan. Selama Ye Yuan setuju, dia hampir setara dengan penguasa ibu kota kekaisaran kecil. Awalnya mereka berpikir bahwa 3 pembangkit tenaga listrik puncak keluar untuk berperang dengan Ye Yuan, tetapi mereka tidak berharap bahwa sebenarnya situasi ini. Ayah, diam, ini bukan urusanmu di sini. Petik 2. Yu Jinsong baru saja akan berbicara ketika dia dipotong oleh Yuan Feng tanpa perasaan. Ye Yuan memandang paviliun Lord Linghua dan berkata dengan dingin, ingin saya bergabung dengan paviliun Linghua, juga bukan tidak mungkin. Tapi aku punya syarat. Petik 2. Kondisi apa? Hati semua orang melonjak, terutama Yuan Feng dan Li Kongming. Serahkan Rong Siwei padaku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Paviliun Lord Linghua terdiam sejenak dan berbicara, Anda dapat mengubah ke kondisi lain. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, saya hanya menyatakan syarat, setuju atau tidak terserah Anda. Selesai berbicara, dia menoleh ke Yuan Feng dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin tanah dengan 100 kota. Aku hanya menginginkan nyawa Yu Jinsong. Jika Anda setuju, saya akan bergabung dengan City Lord Manor. Petik 2. Bab 1907, Alkemis yang sangat tangguh. Apa katamu? Saat Yu Jinsong mendengar ini, dia langsung meledak. Tapi Ye Yuan tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Dia menatap lurus ke arah Yuan Feng, tidak takut sedikit pun. Tapi keberanian Ye Yuan juga membuat semua orang bingung. Dia bahkan tidak menginginkan tanah dengan 100 kota dan hanya menginginkan kehidupan Yu Jinsong, benar-benar berpikiran luas. Tentu saja, banyak juga orang yang merasa dirinya bodoh. Tapi Jiang Jadehal di samping tersentuh, memahami bahwa Ye Yuan melampiaskan frustrasi ini untuk ayah dan anak mereka di sini. Advertisement, tanah dengan 100 kota,
kekuatan dan pengaruh macam apa, betapa mulianya itu. Yu Wenfeng benar-benar mengeluarkan modal darah untuk mengikat Ye Yuan. Tapi Ye Yuan bahkan tidak kelopak mata dan menolak. Yu Wenfeng mengerutkan kening dan berkata, selain ini, yang lainnya bisa didiskusikan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, ini aku yang menyatakan persyaratan sekarang, bukan kamu. Wajah Yu Wenfeng berubah dan dia berkata dengan mendengus dingin, bocah, apakah kamu benar-benar ingin menderita murka dari Tuan Kota Manor? Tahukah kamu apa artinya itu? Petik 2. Yu Wenfeng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mengesankan? Aku, Li Kongming, sedang melindungi Ye Yuan. Li Kongming berkata dengan senyum dingin. Dengan kelihayannya, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dua kondisi yang dikatakan Ye Yuan, tidak mungkin bagi keduanya untuk setuju. Kemudian, Ye Yuan hanya bisa memilih Akademi Kongming. Ye Yuan melirik Li Kongming dan berkata dengan tenang, kamu juga tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, aku tidak akan pergi ke Akademi Kongming. Advertisement. Ekspresi wajah Li Kongming berubah, dan dia bertanya, kenapa? Apakah Anda tahu konsekuensi apa yang akan terjadi tanpa perlindungan Akademi Kongming saya? Petik 2. Hahaha, Li Kongming, main-main selama setengah hari, kamu hanya berada di bawah halusinasi bahwa pihak lain mau. Dia tidak membelinya sama sekali. Yu Wenfeng tertawa keras ketika mendengar itu. Ye Yuan berkata dengan dingin, kalian juga tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri. Aku, Ye Yuan, tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Saya datang ke ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan hanya demi menyelamatkan saudara Jiang. Sekarang masalah sudah selesai, saya tidak mau repot-repot terlibat dalam urusan di antara kalian. Petik 2. Sekitarnya diam, mereka semua tercengang oleh kata-kata Ye Yuan. Sombong, terlalu sombong. Menghadapi sekelompok pembangkit tenaga dewa sejati, Ye Yuan benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti ini hanya mendekati kematian. Apakah anak laki-laki ini memiliki masalah dengan kepalanya, atau apakah dia benar-benar memiliki ketergantungan? Di tanah ibu kota Kekaisaran, pembangkit tenaga listrik dewa sejati adalah keberadaan yang berdaulat. Ye Yuan benar-benar membuat mereka tidak menganggap diri mereka sebagai masalah besar. Kata semacam ini hanyalah pengkhianatan tingkat tinggi. Dan dia sendiri hanyalah dewa surgawi cakrawala kelima yang lemah. Tiga pembangkit tenaga listrik besar semuanya tercengang ketika mereka mendengarnya. Segera, Yu Wenfeng tertawa keras dan berkata, bocah, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ye Yuan menjawab dengan dingin, saya secara alami tahu. Advertisement. Yu Wenfeng tertawa karena sangat marah dan berkata, baiklah kalau begitu, kursi ini ingin melihat kepercayaan diri apa yang Anda miliki untuk mengatakan kata-kata semacam ini. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa Ye Yuan perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu bisa mencobanya. Saat dia berkata, Ye Yuan mendorong Yu Jinsong, langsung mengusirnya. Semua orang tercengang, apakah Ye Yuan mengembalikan sandera ke lawan? Bagaimana mereka akan bertarung? Pembangkit listrik dewa sejati City Lord Manor buru-buru bergerak dan menangkap Yu Jinsong. Akhirnya lolos dari kendali Ye Yuan, Yu Jinsong menunjuk ke arah Ye Yuan dan meraung marah, ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Bang! Yu Wenfeng langsung memukul telapak tangan. Gelombang energi yang mengerikan menghancurkan ke arah Ye Yuan. Saudara Jiang, ikuti aku. Ye Yuan meraih kerah Jiang Jadehal yang kulitnya memutih, sosoknya bergerak, menghilang dari tempatnya berdiri. Telapak tangan Yu Wenfeng yang mengerikan segera menghantam udara tipis. Kelompok pembangkit tenaga listrik tiba-tiba berteriak kaget, pergeseran spasial. Mereka semua tahu bahwa hukum tata ruang Ye Yuan agak kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu sudah mencapai tingkat seperti itu. Pantas. Tidak heran dia bisa membantai jalannya melalui dalam Carefree Grove. Ternyata hukum spasialnya sudah dipahami hingga cakrawala keempat. Petik 2. Tidak hanya itu, dia sudah menggabungkan hukum pedang dao dan hukum spasial, bakat ini terlalu menakutkan. Petik 2. Ternyata ini adalah kepercayaan dirinya, ternyata dia sudah mapan dalam posisi tak terkalahkan. Di tengah gelombang seruan, sosok Ye Yuan muncul sekali lagi. Tempat di mana dia berdiri sangat bagus di antara tiga pembangkit tenaga listrik besar. Pertarungan tune-up sebelumnya, sebenarnya, Ye Yuan sudah lama menghitungnya. Setelah ketiga orang ini melepaskan serangan, dia akan bisa menjauh sekaligus, menghindari serangan ketiga orang itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya? Karena itu,
Ketika Yu Wenfeng melepaskan serangannya, Ye Yuan menghindarinya pada saat pertama. Menghadapi tiga pembangkit tenaga listrik besar dari jauh, Ye Yuan berdiri dengan bangga, memberi orang perasaan kesurupan yang ekstrim. Ye Yuan jelas hanya dewa surgawi cakrawala kelima yang sederhana, tetapi dalam hal aura, dia sebenarnya tidak kalah dengan tiga pembangkit tenaga cakrawala ketiga yang hebat. Ye Yuan memandang Yu Wenfeng dan berkata dengan dingin, "Sekarang, kamu melihat kepercayaan diriku." Yu Wenfeng mendengus dingin dan berkata, "Jadi apa? Mungkinkah Anda mengira kursi ini tidak dapat melakukan apapun kepada Anda karena Anda tahu pergeseran spasial?" Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku tahu bahwa kecepatan pembangkit tenaga listrik dewa sejati sangat cepat, sebanding dengan pergeseran spasial. Tapi, jika saya tidak yakin dengan kecepatan saya sendiri, menurut Anda apakah saya akan berdiri di sini untuk berbicara dan mengobrol dengan Anda? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencobanya lagi." Petik 2. Pertarungan barusan, Yu Wenfeng tidak habis-habisan. Ye Yuan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini, budidaya Ye Yuan semakin dalam setiap harinya. Pemahamannya tentang pergeseran spasial juga secara bertahap diperdalam. Kemampuan pergeseran spasial tidak lagi seperti dulu. Bahkan ketika menghadapi pembangkit tenaga listrik dewa sejati, dia memiliki modal untuk melarikan diri juga. Selama dia menghindari kekuatan dunia pembangkit tenaga listrik dewa sejati, betapapun luasnya dunia ini, dia bisa berkeliaran sesuka hatinya. Tentu saja, jika ruang untuk menampilkannya tidak mencukupi, begitu dia jatuh ke dalam domain dunia pembangkit tenaga listrik dewa sejati, maka dia akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, dia menangkap Yu Jinsong sebagai sandera dan mundur ke luar kota. Itu untuk menghindari domain dunia dari pembangkit tenaga listrik dewa sejati ini. Semuanya masih lama dalam perhitungannya. Jika dia tidak merencanakan rute mundur untuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa berani menerobos ke ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan sendirian dan menyelamatkan Jiang Jadehal sendirian? Ekspresi Yu Wenfeng sangat marah. Itu sudah cukup memalukan sehingga dia, dewa sejati tingkat menengah yang agung, mengambil tindakan, dan sebenarnya tidak bisa menjatuhkan dewa surgawi cakrawala kelima yang lemah. Sekarang, dia tidak akan mencoba lagi dengan gegabah. Dan sekarang, dia juga mengerti niat Ye Yuan. Tempat di mana Ye Yuan berdiri sangat bagus di luar tempat yang bisa dijangkau oleh kekuatan dunianya, membuatnya sangat kesal. Paviliun Lord Linghua yang telah diam selama ini tiba-tiba berbicara, "Anak yang hebat, menarik. Menarik. Hanya saja Anda dapat melarikan diri, tetapi dapatkah kota Kekaisaran Langit Surgawi melarikan diri?" Petik 2. Ye Yuan tidak terkejut. Kota Imperial Heavenly Eagle adalah anak perusahaan Nine Pledge Imperial Capital. Terlalu mudah bagi mereka untuk ingin menyelidiki hubungannya dengan Elang Langit. Dia memandang paviliun Lord Linghua dan berkata dengan dingin, "Memang, saat ini saya tidak berdaya untuk menghentikan Anda semua dari menghancurkan Heavenly Eagle. Tapi kalian semua juga tidak bisa menangkapku. Kalian ingat ini untuk saya, selama kalian semua berani menyentuh Heavenly Eagle, aku akan menghancurkan tiga faksi utama kalian dalam waktu kurang dari 500 tahun." Petik 2. Kata-kata ini, Ye Yuan mengatakannya dengan santai. Tapi niat membunuh dalam suara itu jelas bagi siapapun. "Heh, kamu, anak nakal, sangat percaya diri. 500 tahun dan Anda ingin memberantas kami." Yu Wenfeng berkata sambil tersenyum dingin. Jelas, dia tidak percaya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jika aku mau, mungkin tidak perlu 500 tahun. Jangan lupa, aku juga seorang alkemis. Seorang alkemis yang sangat tangguh." Petik 2. Kata, bab 1908, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Seorang alkemis yang sangat tangguh. Heh, seberapa tangguh kamu bisa? Mungkinkah Anda bahkan dapat memperbaiki pil Divine peringkat 6? Yu Wenfeng berkata sambil tersenyum dingin. Dewa alkimia bintang 5 ada di mana-mana di ibu kota Kekaisaran. Ada juga beberapa yang tangguh. Dia tidak percaya betapa hebatnya Ye Yuan, Dewa Alkimia Bintang 5. Insiden Lin Changqing yang menyebabkan gangguan besar di Heavenly Eagle terjadi baru-baru ini. Ye Yuan datang terlalu cepat, berita itu belum menyebar ke ibu kota Kekaisaran. Tentu saja, ini juga karena Wutian Inspektur ini dihabisi, transmisi informasi juga sangat melambat. Jika mereka tahu bahwa Ye Yuan langsung membuang Sun Moon Azure Sky Pill, mereka pasti akan memaki Ye Yuan karena menjadi anak yang hilang. Advertisement. Swoosh, swoosh, swoosh. Ye Yuan dengan santai membuang 3 botol kecil,
terbang langsung ke 3 pembangkit tenaga listrik besar. Ketiga orang itu menangkap botol kecil itu dan melihat-lihat, pupil matanya mengerut. Setelah itu, mereka menggunakan tatapan kaget yang tak tertandingi untuk melihat Ye Yuan. Meskipun bukan Sun Moon Azure Sky Pill jenis pil obat yang menentang surga ini, pil obat yang dikeluarkan Ye Yuan juga cukup untuk membuat mereka kagum. Bagaimanapun, apa yang diambil Ye Yuan adalah pil Dewa Roh yang sangat besar. Saudara Jiang, ayo pergi. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan pergi. Semua orang menggunakan tatapan bingung untuk melihat ketiganya. Mereka tidak tahu jenis pil obat apa yang benar-benar bisa membuat 3 pembangkit tenaga listrik besar kehilangan ketenangan. Advertisement. Ayah, mereka sudah pergi. Yu Jinsong meraung marah. Memukul. Tamparan yang jelas bergema, Yu Jinsong langsung ditampar terbang. Ikat anak tidak berbakti ini untukku dan bawa kembali. Selesai berbicara, sosoknya bergerak, menghilang. Li Kongming dan Pavilion Lord Ling Hua juga menghilang. Setiap orang memiliki penampilan tercengang, sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. 3 pil obat benar-benar membuat sikap ketiga pembangkit tenaga besar itu mengalami transformasi pergolakan seperti itu. Semua orang tahu bahwa Yu Jinsong adalah putra Yu Wenfeng yang paling berharga. Sekarang, dia benar-benar ingin mengikat Yu Jinsong. Ye Yuan ini benar-benar menakutkan. Insiden penggerebekan dari tempat eksekusi 9 ikrar Imperial Capital ini sampai pada kesimpulan begitu saja. Tapi Ye Yuan menjadi legenda 9 ikrar. Advertisement. Dewa Langit Cakrawala kelima menyebabkan gangguan besar di ibu kota kekaisaran dan mundur total. Lebih penting lagi, 3 faksi utama sebenarnya tidak memiliki siapapun yang mencela kota kekaisaran langit surgawi. Tak lama kemudian, berita lain menyebar ke 3 kekuatan besar. Belum lama ini, pembangkit tenaga listrik Empyrean pernah membantai jalannya ke kota kekaisaran langit surgawi dan pada akhirnya, kembali dengan kekalahan. Bahkan ada sedikit selingan di antaranya, Ye Yuan mengeluarkan roh besar Sun Moon Azure Sky Pill. Kedua berita ini tiba-tiba mirip dengan kilatan, mengejutkan 3 faksi utama. Segera, sebuah berita yang membuat orang-orang semakin terkejut keluar dari City Lord Manor. Ye Yuan ditunjuk sebagai Inspektur Patroli 10 kota Southridge yang baru. Selanjutnya, Ye Yuan, Inspektur patroli ini tidak perlu memberikan upeti kepada ibu kota kekaisaran dan tidak perlu melaporkan pekerjaannya ke ibu kota kekaisaran. Tidak mendengarkan perintah atau melayani. Saat perintah ini keluar, seluruh 9 sumpah Imperial Capital terguncang. Ini setara dengan Ye Yuan yang menjadi penguasa absolut 10 kota Southridge, memperoleh wilayah dan menjadi raja. Kenyataannya, 10 kota Southridge hanya terdiri dari 10 kota kekaisaran yang sangat miskin, hanya 1 helai rambut dari 9 lembu untuk ibu kota kekaisaran sumpah 9. Tapi masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 9 sumpah Imperial Capital. Saat berita itu keluar, seluruh kota kekaisaran langit surgawi bersukacita. Ye Yuan awalnya adalah sosok dewa seperti Heavenly Eagle. Saat ini, kepala tetua menjadi inspektur patroli, hari-hari mereka di masa depan akan jauh lebih baik. Orang harus tahu, upeti tahunan kota kekaisaran adalah jumlah yang sangat mengerikan. Ke tempat tandus seperti elang langit, ini adalah beban yang luar biasa. Itu juga karena kekuatan keseluruhan Heavenly Eagle tidak dapat meningkat selama ini. Setelah Ye Yuan menjabat sebagai inspektur patroli, itu sangat mengurangi beban pajak. Ini adalah sesuatu yang membuat semua seniman bela diri berhutang budi. Cinta dan dukungan seniman bela diri Southridge untuk Ye Yuan mencapai puncaknya untuk beberapa waktu. Namun, ada juga masalah yang canggung. Setelah kedatangan Leng Qiuling dan yang lainnya, posisi Zuo Suji dan beberapa dari mereka pembangkit tenaga dewa surgawi menjadi canggung. White Light memperoleh darah sejati macan putih, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, sudah menembus ke peringkat 5 tingkat menengah. Kekuatan Ning Tianping juga sudah menembus ke alam dewa surgawi cakrawala keempat. Leng Qiuling melangkah lebih jauh tanpa berkata, dia memurnikan lebih banyak darah asli Vermilion Bird dan sudah menerobos ke alam dewa surgawi tahap akhir saat ini, mencapai alam dewa surgawi cakrawala ke-7. Sebaliknya, posisi Zuo Suji, penguasa kota ini, tampak canggung. Namun, Ye Yuan mengeluarkan sejumlah besar obat roh saat dia keluar dari roh Void. Obat-obatan roh tingkat rendah yang dia berikan kepada Zuo Suji untuk mereka konsumsi secara alami tidak sedikit. Di bawah bantuan Ye Yuan, Zuo Suji dan yang lainnya menerobos alam satu demi satu. Pada hari ini,
Zuo Suji menerobos ke alam Dewa Surgawi Cakrawala ketiga dan segera datang untuk menemukan Ye Yuan. Zuo Suji berterima kasih pada Yang Mulia. Jika bukan karena Yang Mulia, Suji mungkin tidak akan bisa menjadi Dewa Langit Cakrawala ketiga dalam hidup ini. Zuo Suji bersujud di tanah saat dia berkata, urusan pribadi seseorang, orang akan sadar. Zuo Suji tahu bahwa potensinya telah lama habis. Itu benar-benar tidak mungkin untuk menerobos menjadi Dewa Surgawi Cakrawala ketiga. Tapi pil obat dari Ye Yuan membuatnya mendapatkan kesempatan hidup baru. Tidak hanya dia menerobos ke alam Dewa Surgawi Cakrawala ketiga, itu bahkan potensinya sekali lagi. Dia merasa bahwa dia masih bisa terus memahami Dao Surgawi sekarang dan bahkan menerobos ke alam Dewa Surgawi Cakrawala keempat. Ini adalah apa yang tidak berani dia pikirkan sama sekali sebelum ini. Dan ini juga merupakan aspek kuat dari roh kosong, pil surgawi roh yang sangat besar. Seseorang harus tahu, hanya pil dewa peringkat 5 yang bergerak bahkan Lin Changqing, pembangkit tenaga listrik Empyrean ini yang berasal dari Kaisar Surgawi Bodhimanda. Zuo Suji sangat jelas di dalam hatinya bahwa jenis pil obat yang digunakan padanya hanyalah pemborosan yang sembrono dari hadiah baik dewa. Membiarkan para jenius itu mengambilnya adalah memanfaatkan hal-hal sebaik mungkin. Tapi Ye Yuan memberikannya tanpa ragu sedikit pun. Oleh karena itu, terhadap Ye Yuan, Zuo Suji masih bersyukur selain rasa terima kasih. Apa yang dikatakan Brother Zuo? Saat itu, tanpa perhatian Anda, juga tidak akan ada Ye Yuan hari ini. Masalah sepele ini tidak layak untuk disebutkan. Di masa depan, Anda akan menyadari bahwa ini hanyalah masalah kecil. Wilayahmu juga sama sekali tidak akan berhenti di Dewa Langit Cakrawala ketiga. Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ketika Zuo Suji mendengar itu, dia gelisah sampai dia gemetar. Ya, apa artinya ini bagi Ye Yuan? Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Itu membicarakan tentang ini, kan? Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Zuo ini datang hari ini, selain berterima kasih kepada Yang Mulia, saya juga ingin mengundurkan diri dari posisi penguasa kota. Zuo Suji berkata. Saat ini, Ye Yuan tidak berbeda dari tiran lokal. Penunjukan Tuan Kota, dia secara alami memiliki keputusan akhir. Ye Yuan tahu apa yang Zuo Suji pikirkan di dalam hatinya dan berkata dengan lambaian tangannya, Saudara Zuo, kamu tidak perlu menjadi seperti ini. Anda masih Tuan Kota. Posisi penguasa kota ini juga bukan ranah siapapun yang lebih tinggi. Trik yang terlibat, mereka juga tidak bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Tuan Kota ini, paling cocok untukmu. Brother Zuo, saya, inspektur yang berpatroli ini, juga dipaksa melakukan apa yang di luar kemampuan saya. Ada banyak hal yang terlalu rumit dan sulit untuk diurai. Anda juga sadar, ambisi saya tidak terletak di sini. Urusan sekuler ini, semoga Brother Zuo dapat berbagi beban saya. Petik 2. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat tulus, membuat Zuo Suji ketakutan dan gentar. Dia secara alami tahu ambisi Ye Yuan. Bagaimana bisa Southridge 10 kota kecil yang lemah menjebaknya? Hanya saja, melihatnya sekarang, Ye Yuan berencana menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Ini membuat Zuo Suji sangat bahagia. Karena Yang Mulia berkata demikian, maka, Zuo ini akan menebalkan wajah saya dan terus memegang tiang. Kedua orang itu sedang berbicara ketika Ning Tianping tiba-tiba datang untuk melapor. Dia berkata, Yang Mulia, ada pembangkit tenaga listrik di luar yang mengatakan bahwa dia adalah murid Anda dan ingin bertemu dengan Anda. Bab 1909, Ide Gila. Murid. Ye Yuan mengerutkan kening dan tidak bisa menemukan apa-apa setelah berpikir lama. Kapan dia menerima seorang murid? Tapi, memikirkannya, sepertinya tidak ada yang berani datang dan menyamar sebagai muridnya saat ini, kan? Biarkan dia masuk, Ye Yuan menginstruksikan. Tidak lama kemudian, Ning Tianping memimpin seorang pemuda, wajahnya yang tampan seperti batu giok berukir, anggun dan alami. Menguasai. Ketika pemuda itu melihat Ye Yuan, dia memiliki ekspresi kegembiraan liar di wajahnya, menekan kepalanya ke tanah. Advertisement. Melihat pihak lain, Ye Yuan juga akhirnya ingat siapa murid ini dan segera sangat gembira. Bai Chen. Pemuda ini adalah murid yang diambil Ye Yuan saat itu di Sky Futil World. Itu adalah penguasa istana White Knight Secret Palace, Bai Chen. Berpisah selama hampir 1000 tahun, Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia benar-benar datang untuk menemukannya, dan segera merasa sangat hangat. Ning Tianping dan Zuo Suji di samping keduanya memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat pemandangan ini.
Pusat kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-9 ini benar-benar disebut master ketika dia melihat Ye Yuan. Tampaknya agak aneh tidak peduli apapun yang terjadi. Mereka secara alami tidak merasa bahwa Ye Yuan tidak memiliki kualifikasi. Hanya saja ranah muridnya lebih tinggi daripada tuannya, ini memang agak tidak biasa. Selanjutnya, Bai Chen ini juga terlalu muda, untuk benar-benar sudah memiliki puncak budidaya Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Itu membuat mereka merasa sangat aneh. Cek-cek, yang mulia adalah yang mulia, bahkan menerima seorang murid itu luar biasa. Ning Tianping berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Anda mengikuti yang mulia begitu lama, pernahkah Anda melihat yang mulia menerima murid sebelumnya? Zuo Suji bertanya. Advertisement. Ning Tianping menggelengkan kepalanya dan berkata, belum pernah terlihat sebelumnya. Murid Zuo Suji menyusut dan dia berkata dengan heran, kalau begitu, bukankah itu berarti yang mulia sudah menerima murid ini sebelum datang ke Heavenly Eagle? Murid ini, juga terlalu menentang surga, kan? Petik 2. Usia Bai Chen bahkan lebih muda dari Ye Yuan, bagaimana dia bisa memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan? Haha, cepat bangun. Saya tidak menyangka bahwa apa yang Anda perbaiki sebenarnya adalah puncak buah Dao Dewa Surgawi Cakrawala ke-9, dunia Anda saat ini sebenarnya di atas milik saya. Ye Yuan memiliki tawa hangat yang langka. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Bai Chen tumbuh dewasa. Untuk dapat memiliki pencapaian seperti itu saat ini, dia secara alami bahagia. Dewa Langit Cakrawala ke-9, meskipun tidak dihitung sebagai tembakan besar yang mengesankan, itu juga dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik suatu wilayah. Ketika Ning Tianping dan Zuo Suji mendengar ini, barulah mereka menyadari. Ternyata Bai Chen benar-benar memurnikan buah Dao Dewa Surgawi untuk diolah dengan sangat cepat. Bai Chen tersipu malu dan berkata, Guru, jangan mengejek saya lagi. Kecepatan kultivasi Guru benar-benar menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun yang singkat, Anda berkultivasi dari alam mendalam gua ke alam Anda saat ini, itu jarang terlihat secara universal. Selain itu, Guru masih memiliki potensi tak terbatas, tetapi saya tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menerobos. Petik 2. Berbicara di sini, sedikit kesedihan melintas di tatapan Bai Chen. Baginya saat itu, alam Dewa Surgawi adalah eksistensi yang terlalu luhur untuk dijangkau, sebuah dunia yang mustahil untuk dijangkau sepanjang hidupnya. Tapi sekarang, dia adalah penguasa Sky Futil, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-9. Cakrawala dia sudah berbeda dari biasanya. Di dunia surga ini, masih ada dunia yang sama sekali berbeda. Advertisement. Saat itu, Ye Yuan juga memperingatkannya sebelumnya. Tetapi pada saat itu, di satu sisi, dia dipaksa oleh keadaan. Di sisi lain, dia mengakui bahwa dia tidak dapat mencapai alamnya yang sekarang. Tapi sekarang, ketika dia benar-benar menyempurnakan buah Dao, dia agak merasakan kehilangan. Jalan yang dipilihnya, dia tidak menyesalinya. Namun rasa kehilangan di hatinya tak bisa dihindari. Terutama setelah melihat Ye Yuan, perasaan seperti ini menjadi semakin kuat. Melihat penampilan Bai Chen, Ye Yuan juga menghela nafas. Bakat Bai Chen cukup bagus di Sky Futil World. Tetapi dengan bakatnya, sangat sulit untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Memurnikan buah Dao memang pilihan yang sangat layak baginya. Tapi keinginan manusia terus berkembang. Siapa yang rela tidak pernah membuat kemajuan sepanjang hidup mereka? Apalagi Bai Chen masih sangat muda. Berpikir sampai di sini, ide gila tiba-tiba muncul di benak Ye Yuan. Apakah orang-orang yang memurnikan buah Dao benar-benar tidak memiliki harapan untuk naik peringkat lagi? Mungkin dia bisa menciptakan pil obat yang bisa membuat orang yang memperbaiki Dao Fruits naik peringkat. Begitu ide ini lahir, itu tidak bisa dihentikan apapun yang terjadi. Bai Chen, surga tidak menutup semua jalan. Mungkin masih ada jalan. Datang untuk menemukan saya kali ini, rencana apa yang Anda miliki? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Bai Chen berpikir bahwa Ye Yuan sedang menghiburnya dan hanya memaksakan senyum. Setelah Bai Chen memurnikan buah Dao, dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami Dao Surgawi lagi. Kultivasinya juga tidak akan berkembang. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, itu juga tidak dapat mengubah hasil ini. Baru kemudian dia tahu bahwa tuannya tidak menggertaknya. Benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Dia berbeda dari orang-orang di ranjang kematian mereka yang merebut buah Dao. Dia masih terlalu muda. Dia tidak mau, jadi dia berlari keluar dari Sky Futil World, ingin datang ke dunia surga untuk mencari peluang keberuntungan.
Dia datang untuk mencari Ye Yuan sebelumnya, tetapi pada saat itu, Ye Yuan sudah meninggalkan Heavenly Eagle, keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu, dia mulai melayang di dunia surga. Tapi semakin dia berhubungan, semakin dia putus asa. Dia tahu bahwa sekali menyempurnakan buah Dao, tidak ada lagi kemungkinan untuk menerobos. Kecuali jika seseorang memperbaiki buah Dao yang lebih kuat. Tetapi kesulitan ini terlalu besar. Semakin tinggi Dao Fruits pergi, semakin langka mereka mendapatkannya. Peluang untuk tampil terlalu rendah. Selanjutnya, setiap kali mereka muncul, ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang pergi untuk merebutnya. Karenanya, Bai Chen menjadi semakin putus asa. Guru, saya ingin tetap di sisi Anda. Jika Anda memiliki sesuatu yang Anda ingin murid ini lakukan, murid ini akan melaksanakan kewajiban saya. Kata Bai Chen. Bai Chen sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, dia pasti sudah lama mati, apalagi menjadi penguasa Sky Futil World. Sekarang, ranah budidayanya masih bisa melakukan sedikit sesuatu untuk Ye Yuan. Beberapa tahun lagi, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan tugas lain-lain untuk Ye Yuan lagi. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, Tianping, pergi dan panggil mereka bersama-sama, aku akan memperkenalkan kepada mereka muridku ini. Ye Yuan memperkenalkan alam dewa surgawi elang langit, semua orang juga berkenalan dengan murid Ye Yuan ini. Hanya saja di dalam hati mereka, semua orang masih memandang rendah dirinya, Dewa Langit Cakrawala ke-9 ini. Hanya saja tidak ada yang mengungkapkannya. Di antara orang-orang ini termasuk Ning Tianping, Cahaya Putih, serta Leng Qiuling dan yang lainnya. Seniman bela diri yang memurnikan buah Dao, setiap orang akan memiliki beberapa diskriminasi di hati mereka. Pertama, ini adalah sesuatu yang diperoleh tanpa kerja keras. Kedua, potensi orang seperti ini sudah habis dan sudah tidak mungkin untuk ditembus lagi. Jika Bai Chen pergi ke kota kekaisaran biasa, semua orang secara alami tidak akan memiliki pemikiran seperti ini. Tapi mengikuti sisi Ye Yuan, setiap orang memiliki masa depan yang tak terbatas. Hanya Bai Chen yang tidak akan pernah bisa meningkat. Oleh karena itu, meskipun Bai Chen saat ini adalah ranah budidaya tertinggi di 10 kota Southridge, pembangkit tenaga listrik nomor 2 dalam kecakapan bela diri, semua orang sebenarnya kurang lebih mencemooh di dalam hati mereka. Suasana halus semacam ini, Bai Chen juga bisa merasakannya sendiri. Tapi, demi Ye Yuan, dia menahannya. Ye Yuan secara alami bisa melihatnya dengan jelas juga, tapi dia tidak mengatakan apapun. Masalah ini, dia juga tidak berani mengatakan dengan pasti. Karenanya, dia tidak mengatakannya kepada siapapun. Selanjutnya, tepat pada saat ini, 9 sumpah Imperial Capital pihak juga mengirim orang. Pada hari ini, bangsal penguasa kota 9 ikrar kerajaan mengirim beberapa seniman bela diri, menahan seorang tahanan, tiba di kota kekaisaran langit surgawi. Yang di depan adalah seorang pria muda. Pemuda ini sedikit lebih tua dari Yu Jin Song, tetapi dia memiliki beberapa kesamaan dengannya di antara alisnya. Melihat Ye Yuan, pemuda itu membungkuk memberi hormat dan berkata, saya Yu Changyun. Saya datang ke sini khusus untuk memberi penghormatan kepada Tuan Inspektur Patroli atas perintah ayah. Petik 2. Bab 1910, Kagum. Di antara para kedatangan, tidak ada satu pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Di kota kekaisaran langit surgawi, selain babi merah muda misterius itu, juga tidak memiliki alam dewa sejati. City Lord Manor yang melakukannya sudah menunjukkan rasa hormat yang cukup terhadap Southridge. Tentu saja, semua orang sangat menyadari bahwa sebenarnya, itu adalah rasa hormat terhadap Tuan Inspektur Patroli Ye Yuan. Cek-cek, mereka semua adalah penguasa ibu kota kekaisaran. Jika bukan karena Tuan Ye Yuan, bagaimana mungkin mereka bisa datang ke pedalaman kita? Petik 2. Saya mendengar bahwa orang yang berbicara dengan Tuan Ye Yuan adalah putra 9 sumpah dari kerajaan ibu kota kerajaan, setengah langkah alam dewa sejati. Bahkan dia harus bersikap sangat sopan kepada Tuan Ye Yuan. Petik 2. Advertisement. Tuan Ye Yuan benar-benar terlalu luar biasa, bahkan pembangkit tenaga listrik dewa sejati harus berperilaku berdasarkan ekspresinya. Di kota, arus orang yang ramai menyaksikan Ye Yuan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik City Lord Manor dengan ekspresi mengidolakan di wajah mereka. Ye Yuan melirik Yu Jin Song yang sudah dibundel. Dia lalu berkata dengan dingin, sepertinya tuan kota yang mulia sangat tulus. Ye Yuan mengerti bahwa ikatan ini dilakukan untuk dilihatnya. Yu Jin Song tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali.
Pembatasan yang dia tanam pada Yu Jin Song, Tuan Kota Manor masih tidak dapat menghilangkannya sampai sekarang. Esensi surgawi kekacauan Ye Yuan sangat istimewa di tempat pertama. Itu bahkan bercampur dengan tanda surgawi biru di dalamnya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik dewa sejati ingin melepaskannya, itu sama sekali bukan hal yang mudah. Wajah Yu Jin Song tidak lagi memiliki harga diri sebelumnya. Itu penuh dengan keputusasaan dan teror. Yu Changyun menggenggam tangannya dan berkata, adik laki-laki saya jahat, mengakibatkan kesalahan besar. Ayah memerintahkan saya untuk mengikatnya dan menunggu hukuman dari Tuan Inspektur Patroli. Petik 2. Ye Yuan hanya tersenyum dan berkata, pergi ke City Lord Manor sebelum berbicara. Advertisement. Ye Yuan memimpin rombongan ke City Lord Manor dan duduk sebagai tuan rumah dan tamu. Yu Changyun memberi isyarat kepada bawahannya dengan matanya. Bawahannya mengerti dan membawa Yu Jin Song ke aula, membiarkan dia berlutut di depan Ye Yuan. Ayah berkata bahwa anak laki-laki ini terlalu jahat, sehingga membuat Tuan Inspektur Patroli tersinggung. Sekarang, kami mengikatnya di sini, ingin membunuh atau mencabik-cabik terserah kamu. Petik 2. Yu Changyun bangkit untuk mengatupkan kedua tangannya memberi hormat, sikapnya sangat rendah hati dan sopan, seolah yang berlutut di bawah bukanlah adiknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, dengan temperamenku, bahkan membunuhnya beberapa kali tidaklah cukup. Tapi kejadian ini, saya bukan pihak yang terlibat. Membunuhnya atau tidak, saya masih perlu meminta ayah dan anak dari Brother Jiang untuk membuat keputusan akhir. Petik 2. Seluruh tubuh Jiang Jadehal bergetar, air mata mengalir keluar. Mulai dari saat ia dijebak dan dijebloskan ke penjara, hingga kabur dengan nyawanya sekarang, Jiang Jadehal tidak pernah menyangka bahwa ia secara pribadi bisa membalas dendam. Baginya, Yu Jin Song adalah sosok yang jauh dari masa. Ingin membalas dendam terlalu sulit. Tapi sekarang, Ye Yuan menempatkan kesempatan di depan matanya. Dia berjalan menuju Yu Jin Song dengan gemetar, langkah kakinya membawa sedikit kesungguhan. Dia sangat membenci Yu Jin Song, bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena putrinya. Hewan ini sebenarnya menodai kepolosan Jiang Haitang, jadi bagaimana dia bisa mengatasinya? Advertisement. Jiang Jadehal, kamu berani. Yu Jin Song merasakan ancaman kematian dan meraung marah di Jiang Jadehal. Ekspresi Jiang Jadehal berubah dan dia benar-benar terhenti. Sebelum ini, dia, Jiang Jadehal, selalu menjadi karakter yang tidak penting. Bahkan jika Yu Jin Song diikat, dia juga orang penting dengan latar belakang yang dalam. Jiang Jadehal tidak berani tentang dirinya sendiri. Dia takut membunuh Yu Jin Song akan membawa masalah bagi Ye Yuan. Jika mengikat Yu Jin Song dan membawanya ke atas hanyalah tindakan Yu Wenfeng yang memberi muka, jika dia benar-benar membunuh, itu pasti akan menimbulkan masalah yang cukup besar. Bagaimanapun, Yu Wenfeng adalah pembangkit tenaga listrik realem dewa sejati tingkat menengah. Setelah semua kesopanan hilang, tanah Southridge pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saudara Jiang, tidak perlu khawatir tentang apapun. Mau membunuh atau mencabik-cabik, terserah Anda. Aku bisa memikulnya, Ye Yuan berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi Yu Jin Song tidak bisa membantu berubah dan dia meraung marah. Ye Yuan, kamu berani membunuhku. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, kamu hanya bagian pengorbanan sekarang, itu saja. Namun Anda masih ingin menganggap keagungan harimau. Tuan Kota Yu tidak hanya memiliki Anda, satu putra. Jika Anda mati, maka Anda mati, terus. Jika dia benar-benar ingin melindungimu, kamu juga tidak akan muncul di sini hari ini. Petik 2. Ekspresi Yu Jin Song berubah dan dia berkata dengan suara serius, aku adalah putranya yang paling luar biasa, dia tidak akan meninggalkanku. Jika Anda berani menyentuh saya, dia pasti akan menginjak-injak Southridge ke tanah. Petik 2. Ye Yuan tertawa saat mendengar itu dan berkata, saya pikir kamu salah. Dia tidak mengirim Anda ke sini karena dia tidak menyukai Anda, tetapi karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melindungi Anda lagi apapun yang terjadi. Kau tahu, dia tidak bisa membunuhku. Tapi tak lama lagi, aku bisa membunuhnya. Kamu sekarat dan kamu semua sekarat bersama, dia memilih kamu sekarat, itu saja. Petik 2. Bakat yang ditampilkan Ye Yuan terlalu kuat. Tidak ada yang akan meragukan apakah dia bisa masuk ke alam dewa sejati. Mengambil tindakan terhadap Ye Yuan sekarang, yang mereka tidak bisa membunuhnya, apa yang menunggu mereka adalah balas dendam gila di masa depan. Alasan mengapa Ye Yuan menunjukkan bakatnya di depan tiga pembangkit tenaga besar itu demi mengejutkan mereka, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa pertimbangan yang matang.
Selain itu, elang langit masih memiliki babi merah muda yang lebih misterius. Karena itu, Ye Yuan tidak takut pada apapun. Yu Wenfeng hanya bisa meninggalkan Yu Jinsong sekarang untuk bersahabat dengan Ye Yuan. Jika dia menjadi musuh Ye Yuan, maka ketika dia besar nanti, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Analisis Ye Yuan membuat mata Jiang Jadehal menjadi cerah. Dia mengerti, saat ini Ye Yuan sudah memiliki modal untuk menantang pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Bahkan pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati harus datang dan mengolesinya. Karenanya, dia tidak perlu takut pada apapun. Tiba-tiba, Jiang Jadehal menunjuk seperti kilat, menunjuk ke perut Yu Jinsong. ARGHH. Yu Jinsong menjerit sedih, seluruh tubuhnya dikirim terbang keluar. Sudut mulut Yu Changyun berkedut sedikit tetapi ketenangannya pulih dengan sangat cepat. Kultivasi saya. Kamu melumpuhkan kultivasiku. Yu Jinsong meraung marah. Jiang Jadehal tidak menatapnya. Dia berkata kepada Ye Yuan dengan tangan menangkup, Ye Yuan, Hai Tang dan saya berterima kasih. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Jiang tidak perlu seperti ini. Jalan setelah hari ini masih panjang. Petik 2. Jiang Jadehal menganggukkan kepalanya dengan serius dan pergi. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan syukurnya. Tetapi pada saat ini, dia sudah memutuskan bahwa hidup ini adalah milik Ye Yuan. Ye Yuan, bunuh aku jika kamu punya nyali. Jika tidak, kamu pasti akan menyesal. Yu Jinsong meraung. Bang! Ye Yuan menjentikkan lengan bajunya, langsung mengirimnya terbang keluar. Berisik, keluarkan dia dari kota untukku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Selesai dengan ini, baru kemudian Ye Yuan kembali ke kursinya dan berkata kepada Yu Changyun dengan tenang, hadiah murah hati Tuan Kota Yu, aku akan menerimanya. Namun, ini yang dia hutangku, itu tidak dianggap sebagai bantuan. Jika Anda ingin meminta pil obat, masih perlu ada kompensasi tambahan. Petik 2. Sudut mulut Yu Changyun bergerak-gerak lagi, agak tidak senang di hatinya. Jika bukan karena Yu Wenfeng berulang kali menasihati sebelum datang, melarangnya memprovokasi Ye Yuan, dia pasti sudah lama meledak. Di luar semua berbicara tentang bagaimana Ye Yuan begitu dan itu. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri dan tentu saja tidak mempercayainya. Tapi ayahnya mengatakannya dengan sangat serius, jadi Yu Changyun tidak berani menentang. Karena dia tidak ingin menjadi Yu Jinsong kedua. Haha, tentu saja, Yu Changyun berkata sambil tertawa. Aku ingin tahu pil obat apa yang diminta kakak Yu. Ye Yuan bertanya. Menyebutkan hal ini, Yu Changyun agak gelisah saat dia berkata, beberapa hari ini, Yang Mulia memeras otaknya dan akhirnya mengumpulkan obat-obatan roh yang diperlukan untuk pil langit Azure Sun Moon. Kami berharap Tuan Inspektur Patroli dapat memperbaikinya atas nama kami. Adapun kompensasinya, secara alami akan memuaskan Anda. Petik 2. Bab 1911, Rong Siwei. Membawa Sun Moon Azure Sky Pil tingkat dewa, Yu Changyun pergi dengan perasaan puas. Ye Yuan mampu memurnikan pil surgawi roh yang luas. Tapi menuju City Lord Manor, dia secara alami tidak akan pergi keluar. Namun, pil Dewa Roh Ungu sudah cukup. Lupakan tentang ibu kota Kekaisaran Sumpah Sembilan, bahkan di ibu kota Kekaisaran yang besar, seseorang juga tidak dapat menemukan lebih dari beberapa alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 9 tingkat dewa. Tentu saja, City Lord Manor juga membayar mahal untuk ini. Kaki depan Yu Changyun baru saja pergi ketika kepala pembentukan angin yang mengalir, Li Zian, membawa sekelompok orang ke elang langit. Advertisement. Mereka secara alami datang untuk meminta pil juga. Kesan Ye Yuan terhadap Akademi Kongming tidak baik, tapi dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk menuntut harga selangit juga. Apa yang paling tidak dimiliki 10 kota Southridge saat ini adalah sumber daya budidaya dan obat-obatan roh. Ye Yuan tidak mungkin tetap tinggal di kota Kekaisaran Langit Surgawi untuk melindungi orang-orang ini. Karena itu masalahnya, biarkan orang-orang di sekitarnya menjadi lebih kuat, maka secara alami tidak akan ada orang yang berani menggertak mereka lagi. Seolah-olah telah dibahas, setelah mengusir Li Zian, orang-orang paviliun Linghua juga tiba. Tapi, berbeda dari dua lainnya, hanya satu orang yang datang dari paviliun Linghua. Orang ini adalah Rong Siwei. Ketika keindahan halus yang tidak dapat ditolong oleh siapapun saat melihatnya berdiri di depan Ye Yuan benar-benar merasa napasnya terangkat. Ah, gadis yang cantik. Bola mata Ning Tianping di samping Ye Yuan hampir bermunculan.
Rong Siwei tersenyum tipis dan membungkuk ke arah Ye Yuan. Advertisement. Rong Siwei yang berdosa menghormati Inspektur Patroli Tuan. Senyuman ini menyenangkan hati dan lebih menyegarkan pikiran. Ning Tianping berada di puncak kekuatan dan vitalitas dan praktis akan menjadi lembut. Ye Yuan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, apa dosa di sana? Rong Siwei sedikit terkejut di dalam hatinya, baru setelah itu dia tahu bahwa dia meremehkan Ye Yuan. Penampilan seorang wanita benar-benar merupakan alat pembunuh utama bagi pria. Rong Siwei selalu sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Setiap binar dan senyumannya cukup untuk membuat pria manapun kehilangan akal. Ketika Wu Tian melihat Rong Siwei, seluruh orangnya melayang ke surga, meninggalkannya atas belas kasihannya. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya terkejut sedikit dan kembali normal dengan sangat cepat. Rong Siwei menghasut Wu Tian untuk berurusan dengan Heavenly Eagle dan hampir menyebabkan malapetaka. Penampilan sedih Rong Siwei benar-benar menyedihkan untuk dilihat. Ye Yuan juga diam-diam terkejut di dalam hatinya, seni rayuan wanita ini benar-benar terlalu hebat. Jika bukan karena mutiara penekan jiwa, bahkan jika dia ingin memulihkan kejelasan, sama sekali tidak mungkin untuk secepat ini juga. Seni pesona semacam ini sangat brilian. Ye Yuan tidak bisa melihat sedikit pun jejak seni pesona dari tubuh Rong Siwei. Tidak ada gaya, tidak ada godaan, namun dia memberi Anda perasaan ki abadi yang berkibar hanya dengan berdiri di sana, mirip dengan seorang gadis peri yang telah melampaui dunia duniawi. Advertisement. Jika tidak, Ning Tianping tidak akan mungkin menyerah begitu saja. Dia telah berlatih lama dengan Ye Yuan, jadi keadaan pikirannya sudah luar biasa sejak lama. Namun, itu saja belum cukup. Melihat Rong Siwei, Ye Yuan mengerti apa yang terjadi pada Wu Tian dengan sangat cepat. Hampir menyebabkan bencana. Rong Siwei, jangan katakan padaku bahwa masalah Jiang Jadehal tidak ada hubungannya denganmu. Ye Yuan mencibir, ekspresinya menjadi tajam. Tapi Rong Siwei menjaga wajahnya dan berkata dengan bingung, Siwei tidak mengerti. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu tidak berpikir bahwa aku tidak akan menghancurkan bunga dengan kejam karena penampilanmu secantik peri, kan? Seni rayuanmu sangat brilian, tapi masih jauh dari standar untuk berurusan denganku. Petik 2. Mendering. Suara Ye Yuan belum memudar ketika Frost Counter Sword tiba-tiba meninggalkan sarungnya, targetnya justru Rong Siwei. Ning Tianping belum tersadar dan berteriak kaget, Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Ekspresi Rong Siwei tiba-tiba berubah dan ingin menghindari pedang ini. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk lari sama sekali. Pedang ini terlalu gesit dan ganas. Bakat Rong Siwei sangat tinggi, tapi dia hanyalah Dewa Langit Cakrawala ketujuh. Itu tidak mungkin menjadi pasangan Ye Yuan. Pada saat berikutnya, pedang Ye Yuan sudah menekan tenggorokannya. Yang Mulia, jangan. Ning Tianping berteriak. Jelas, dia sudah benar-benar menyerah. Tapi saat ini, gelombang kekuatan misterius masuk ke dalam pikirannya. Seluruh tubuh Ning Tianping bergetar, matanya akhirnya pulih. Ini, apa yang terjadi padaku barusan? Melihat pemandangan ini, murid Rong Siwei mengerut. Dia akhirnya tahu bahwa dia bertemu dengan seorang ahli. Pencapaian Ye Yuan di bidang jiwa dewa benar-benar menakutkan. Merasakan udara dingin yang keluar dari ujung pedang, Rong Siwei merasa bahwa dewa kematian memanggilnya. Aku tidak peduli apa yang direncanakan Paviliun Ling Huamu di belakang, tapi kalian seharusnya tidak memprovokasi aku. Karena Anda memprovokasi saya, maka Anda harus bersiap-siap untuk digulingkan kesadarannya. Petik 2. Kulit Rong Siwei putih seperti spray. Tidak lagi menyimpan harapan untuk beruntung di dalam hatinya, dia tampak sedikit gugup saat dia berkata, Tuan Inspektur Patroli, maafkan kesalahan saya. Siwei hanya ingin memanfaatkan Yu Jinsong untuk menelan wilayah Akademi Kongming bersama dengan City Lord Manor. Tapi aku tidak menyangka dia melakukan hal yang tidak manusiawi dan jahat. Petik 2. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, jika kamu memanipulasinya dari belakang, kamu sudah lama mati sekarang. Yu Jinsong mendambakan Rong Siwei, ini pasti. Tapi Ye Yuan tahu bahwa Yu Jinsong tidak jatuh cinta pada seni rayuan Rong Siwei, atau haruskah dia mengatakan bahwa dia tidak dikendalikan oleh Rong Siwei? Perjuangan tiga faksi besar, Jiang Jadehal dijebak, meskipun Ye Yuan tidak senang tentang itu, dia benar-benar mengerti. Tapi masalah Jiang Haitang membuat Ye Yuan sangat marah. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Yu Jinsong tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Bahkan jika Yu Wenfeng tidak mengirimnya, Ye Yuan pasti akan menuntut jawaban di masa depan juga. Rong Siwei pucat saat dia berkata dengan ketakutan,
Siwe tahu kesalahannya, Yang Mulia bisa menghukum sesuka Anda. Segala sesuatu yang terjadi di depan matanya sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Tidak peduli betapa hebatnya Ye Yuan, dia juga hanyalah seorang seniman bela diri alam dewa surgawi. Dia berpikir bahwa dia dapat mengandalkan seni sihirnya untuk menghindari bencana atau bahkan meminta pil obat. Dia tidak akan bodoh sampai dia akan mengucapkan mantra pada Ye Yuan. Tapi mempengaruhi keputusan Ye Yuan melalui seni pesona yang mendalam masih bisa dilakukan. Sama seperti saat dia berurusan dengan Yu Jin Song saat itu. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa dia sangat salah. Sedikit lagi dan hidupnya akan hilang. Rong Siwe sudah tidak berpikir untuk beruntung dan hanya bisa pasrah pada takdir. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya, kembali ke kursinya, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu juga di sini untuk meminta pil, kan?" Ekspresi Rong Siwe berubah dan dia berkata dengan suara rendah, "Yang Mulia bijaksana." Ye Yuan berkata, "Bukannya kamu tidak bisa meminta pil, tapi kompensasinya akan menjadi 5 kali lipat dari 2 faksi lainnya." Rong Siwe terkejut dan baru saja akan berbicara, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan suara dingin, "Jangan bicara omong kosong denganku. Tidak ada syarat untuk didiskusikan. Tidak setuju? Harap kembali. Di masa depan, Southridge-ku juga tidak akan melakukan bisnis lagi dengan paviliun Linghuamu." Petik 2. Ketika Rong Siwe mendengar itu, dia menggigit bibirnya dengan ringan dan memberi hormat pada Ye Yuan saat dia berkata dengan suara ringan, "Ye Yuan, wanita rendahan ini tidak bisa membuat keputusan. Bisakah Anda mengizinkan wanita rendahan ini untuk berkonsultasi dengan pendapat Tuan Paviliun?" Petik 2. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Ayo, jagalah dirimu. Jika tidak, Anda tahu konsekuensinya." Petik 2. Pesona Rong Siwe terlalu kuat, tidak memberinya sedikit peringatan, dia mungkin bisa membuat beberapa orang kehilangan akal sehatnya. Setelah Rong Siwe pergi, Ning Tianping merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia berkata, "Yang Mulia, wanita ini sangat tangguh." Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Seni pesonanya lahir secara alami. Tidak ada cacat sedikit pun. Jiwa sucinya juga jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan peringkat yang sama, sangat sulit untuk dihadapi." Petik 2.